Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan kali ini kita akan bahas tentang kesalahan dasar SQL dan solusinya ya. Di sini bukan MySQL, tapi adalah SQL-nya atau bahasanya ya. Karena kalau MySQL itu DBMS, aplikasi, kalau SQL itu bahasanya. Nah, kenapa saya bahas ini? Karena dari video sebelumnya nih ada beberapa yang tanya, Paus nih, ini kok nggak bisa ya, errornya apa gitu kan. Oh iya, saya lupa titik koma, ini gimana ya pak gitu kan, misalnya seperti itu. Kemudian mungkin nanti ada yang kurang kurung, kurang koma, kurang petik, ini gimana solusinya, saya kasih petik lagi nggak bisa jadi, dan lain-lain seperti itu ya. Nah, hari ini akan kita bahas hal tersebut, tapi yang masih dasar ya, masih standar-standar, karena kita masih standar, masih awal ya, bukan yang nanti sudah masuk ke ranah expert tuh enggak. Baik, pertama seperti biasa kita nyalakan dulu MySQL-nya ya, yang ada di XAMPP, nyalakan dulu, jangan sampai enggak. Kemudian kita buka command prompt-nya. Kalau saya orang jadul, saya biasa buka run saja, kemudian ketik cmd ya, command enter. Nah, itu gimana tadi ya? Nah, tadi adalah ini Windows plus R ya, Windows tuh yang ada di logo Windows yang ada di keyboard kalian, plus R, nanti akan muncul run, ketik cmd enter, dah gitu doang ya. Nah, boleh pakai yang di sini command prompt ya, silahkan, nggak masalah. Oke. Nah, kita masuk ke MySQL atau MariaDB-nya. Karena kita bawaan XAMPP atau SAM, sekali lagi saya ulangi, nggak masalah, bahwa posisinya punya saya yang installnya di C SAM. Saya ulang ya, seperti itu. Jadi kalau saya naruhnya di C, maka sudah pasti dong kita harus back to C ya. Kemudian cd SAM MySQL bin. Nah, sudah ada, tinggal kita eksekusi ya. MySQL min u, usernya apa, yaitu root, karena kita masih belajar, min p. Kebetulan passwordnya nggak ada, kosongin aja passwordnya, enter. Dah, enough ya, selesai. Maksudnya selesai untuk masuk ke MariaDB-nya aja. Ini MariaDB ya, punya saya. Baik, biasa show databases. Oke. Nah, kita kembali ke laris oke ya. Kembali ke laris oke. Use laris oke ya. Sorry. Nah, database change. Di sini sudah laris oke. Show tables. Oke. Kemarin kita baru bikin satu table produk ya. Nah, sekarang misalkan kita bikin table pelanggan, isinya nomor kita ganti misalkan apa? Kode pelanggan, atau di sini pembeli apa pelanggan nih? Pelanggan aja ya, kode pelanggan, nama pelanggan, kota. Dah gitu aja ya. Kode pelanggan, nama pelanggan, kota. Oke. Kita berarti bikin table, create table ya. Nama tabelnya pelanggan. Nah, kan begini nih. Nah, ini ceritanya saya akan mencoba untuk membuat table tapi ada kesalahan di sini. Baik. Pertama misalkan kode pelanggan. Gini kan? Ini salah lagi ya, kurang L. Nah, kode pelanggan. Terus tipe datanya varchar. Misalkan kode pelanggan varcharnya anggap aja P001, ada 4 doang. Nah, gitu ya. Lupa nih, kurang tutup. Kita jadiin primary key. Nah, terus ketika aduh lupa gue, misalkan gitu ya. Saya lupa nih, ini kurang, ini gimana ya? Kita harus ngapain? Padahal kita mau ngetik dari awal kan, kalau kembali nggak bisa. Nah, ke atas nggak bisa gitu kan. Gitu. Maka cara pertama
ya. Saya tulis nih. Solusi. Yang pertama, errorkan perintah ya dengan titik koma. Nah, dengan titik koma dan ketik ulang kembali SQL-nya. Nah, itu error kan? Ya mau gimana lagi, orang di sini kurungnya nggak ada gitu kan, kita errorkan aja titik koma. Ingat titik koma, kenapa titik koma? Karena titik koma adalah titik koma adalah akhir perintah. Udah errorin aja nggak masalah. YF error gitu kan, deket primary key yang belum selesai. Oke, nggak masalah seperti itu. Paham ya sampai sini ya? Jadi errorkan perintah dengan titik koma. Sebenarnya ini yang paling sering sekali, paling sering. Jadi biarin aja errornya apapun, yang di atasnya kita ngecek, errorin aja dah. Kita ketik ulang ya. Biar enak, saya enter biar agak lenggang ya. Nah ini create table pelanggan. Nah ini kan baru kita bisa kasih kurung primary key, misalkan nama pelanggan varchar misalkan 30 kalau 30 40 dah, not null, nggak boleh null ya. Terus enter. Pak, saya lupa nih titik koma, komanya nggak ada gitu kan, gitu. Misalkan yang kedua, jika kurang karakter, misalkan koma ya, tapi query atau SQL belum selesai artinya apa tuh namanya, belum pakai titik koma ya, maka masih dapat memberikan karakter yang kurang, tapi dengan catatan ya posisinya ada di akhir, nggak kayak yang tadi karakter kurang di sini kita nggak bisa balik lagi. Tapi kalau karakter kurangnya di akhir, akhir line ya, di akhir garis, nah kita tambahkan aja langsung di sini koma. Jadi sama aja, not null koma gitu ya. Jadi nggak usah khawatir. Maka masih dalam banyak karakter yang kurang tuh ya. Nah setelah nama apa tuh, kotak varchar tipe datanya karena dia string ya atau teks, kota anggap aja 20 lah, nggak usah banyak-banyak ya, kurung titik koma untuk penutup ya. Tuh jadi query oke, zero row affected ya. Kita show tables dulu. Saya lagi agak pilek ya, tapi insya Allah bukan corona. Baik, sudah ada pelanggan ya. Di sini sudah ada table pelanggan. Kita describe seperti apa. Taram ya. Nah, ini satu lagi, tapi sebenarnya kita belum masuk ke situ ya. Satu lagi yang sering sekali gitu ya, yaitu kurang petik 1 maupun petik 2. Petik 1 itu berarti gini, nah ya, maupun petik 2. Nah ini maksudnya petik ya, pada saat input atau update atau delete data table
ya. Data raw table, intinya isi data lah gitu. Ini, maka errorkan sekalian dengan petik yang kurang, dengan menambahkan petik yang kurang. Udah di errorin aja pokoknya. Kalau kiranya aduh ini gimana ya, udah errorin aja, kita ngetik dari awal. Permasalahannya adalah cara ngerolinnya yang susah ya, gitu, yang agak susah maksudnya mungkin bagi pemula. Oke, ini mungkin belum masuk ya, belum masuk ke bagian DML, Data Manipulation Language. Kita juga belum DDL sebenarnya, cuman ini masih dasar DDL. Baik, DML, Data Manipulation Language. Yang pertama misalkan insert into atau create ya. Oke, kita mau masukin data ke dalam tabel pelanggan. Ya, misalkan kode nama kota, anggap aja data saya lah gitu kan. Nah, pakainya adalah ini, insert into nama table yaitu pelanggan. Nah, lebih baik menggunakan fieldnya yaitu kode pelanggan, nama pelanggan, kota. Lebih baik seperti ini, nggak masalah ya. Kemudian value-nya apa? Nah, kalau saya sukanya seperti ini, langsung titik koma ya. Nah, misalkan yang pertama, kode pelanggan yang pertama adalah P001. Namanya, kalau saya gini nih, petik-petik langsung ya. Jadi mengurangi keeroran ya. Ini ada anak saya masuk. Nah, misalkan nama pertama anggap saja nama saya Husni Fakih. Kotanya Slawi. Nah, ini kan sudah benar semua nih. Petik sudah ada. Amira, sayang, jangan berisik dulu ya. Ini pembuka, penutup, petik pembuka, penutup, ada semua. Eksekusi. Nah, very okay ya, very okay. Kita lihat hasilnya, select asterisk from pelanggan titik koma. Nah, tuh udah ada datanya ya. P001 namanya Yusuf Fakih, kotanya Slawi. Misalkan kita akan membuat atau menginput data yang kedua, tapi dengan ada kesalahan. Misalkan, nah, kita mau P002. Nah, namanya misalkan nama anak saya dah, Amira, Afifah. Nah, lupa titik koma, lupa petik di sini alamatnya sama, anggap aja alamatnya Tegal. Ini sudah ada petik pembuka, penutup. Petik pembuka nggak ada penutup. Misalnya kita lupa, bener-bener lupa ya, bener-bener lupa. Terus, nah ini nggak bisa, padahal udah ada titik koma tapi nggak bisa error. Nah, ini gimana tuh? Di enter juga keterangannya masih ada petik di sini. Kita errorin aja, petik titik koma. Petik dulu coba ya. Nah, masih kan titik koma. Nah, gitu. Biar ya. Jadi kalau ada kesalahan petik di dalam query atau SQL, keterangannya di sini nggak ada keterangan pasti sih, cuma ada tanda gitu ya. Ini petik, maka petik ini kita kasih satu lagi petik, kemudian kalau sudah normal kembali seperti ini, kita titik komakan supaya error ya. Keterangannya, you have an error in your SQL syntax, biarin aja. Intinya kalau mau baca near ya, pokoknya near, cari yang near ya. Deket apa? Deket Tegal. Kita lihat deket petik Tegal. Ini koma bener, oh iya titik komanya nggak ada. Nah, itu ya, kita nyari errornya di situ, biarin. Maka kita input lagi nih, insert into, nggak usah ngetik ulang ya, cukup pakai anak panah ke atas dan ke bawah pada keyboard Anda.
Nah ini sudah kan, enter. Tuh one row affected, kita select asterisk from pelanggan, sudah ada. Congratulations. Ya sepertinya untuk saat ini cukup sampai sini ya. Beberapa error saya review kembali bahwa jika kurang titik koma, enter berapapun, pokoknya ketik kembali titik komanya dan ulang kembali SQL-nya, error kan? Ya, itu yang pertama. Yang kedua, jika kurang karakter koma atau macam-macam di akhir line, ya, maka kita bisa masih menggunakan koma tersebut atau karakter tersebut ditambahkan aja. Selesai. Petik. Nah, ini yang sering sekali ya. Kalau ada petik kurang satu petik ataupun dua petik gitu kan, maka error kan. Caranya gimana? Caranya adalah menambahkan petik yang kurang ini tadi. Petik kurang, yang kurang berapa? 1. Terus kalau udah normal, titik koma, error kan. Kita ulang kembali. Oke? Saya kira cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.